Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Al-kalamu bermula yang namanya kalam, huwa ya dia kalam, al-lafdu adalah lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i dengan disengaja. Ini kitab namanya kitab Jurumiyah. Kadang ada yang menyebut al-Jurumiyah, al-Ajurumiyah. Jadi pakai Ajurumiyah, ada yang menyebut Jurumiyah aja. Jurumiyah ini dinisbatkan kepada sebuah daerah, namanya daerah Jurum, sebuah daerah yang ada di Maroko. Nah, pengarangnya siapa? Pengarangnya justru namanya lebih dikenal dengan nama Syekh Al-Jurumiyah. Nama pengarang aslinya Muhammad bin Dawud As-Sonhaji. Kadang disebut sebagai Syekh Sonhaji. Sonhaji ini dari Sonhajah, satu qabilah, mungkin semacam marga qabilah di Sonhaj itu. Nah, sedangkan asal daerahnya namanya Desa Jurum. Desa Jurum ini desa yang ada di Maroko. Ya, beliau lahirnya, hidupnya dan juga wafatnya di sana, di Jurumi ini, di sebuah daerah yang namanya daerah Jurumi. Maka dikenal dengan Muqaddimah Al-Jurumiyah atau Muqaddimah Jurumiyah. Muqaddimah ini pendahuluan ilmu nahwu. Yang dimaksud dengan muqaddimah adalah pendahuluan untuk mempelajari ilmu nahwu yang berguna sekali untuk para pemula. Kitab Jurumiyah ini kitab yang sangat ringkas dan padat. Walaupun ringkas tapi kandungannya padat. Sedikit tentang muallif pengarang. Pengarang Syekh Muhammad bin Dawud As-Sonhaji ini lahir ketika Imam Ibnu Malik wafat. Jadi kalau ditanya duluan mana Jurumiyah sama Alfiyah, ya duluan Alfiyah tetap. Meskipun begitu, meskipun duluan Alfiyah, tapi tetap kitab Jurumiyah ini menjadi kitab yang sangat penting untuk para pemula. Jadi sebelum belajar Alfiyah yang demikian kompleks atau yang demikian komplit pembahasannya, nah para pelajar biasanya membahas Jurumiyah dulu. Nah, beliau pengarang Jurumiyah ini, Syekh Muhammad bin Dawud ini lahir ketika Imam Ibnu Malik wafat. Nah, kitabnya ini kitab sangat ringkas. Ada banyak riwayat atau ada banyak hikayat tentang penulisan kitab Jurumiyah ini. Beliau nulis menghadap Ka'bah, tapi tidak pas di depan Ka'bah, tapi di tempat yang tinggi. Cuma menghadap Ka'bah. Zaman dulu kan belum ada Zamzam Tower, belum ada bangunan yang tinggi-tinggi, tapi masih kelihatan di tempat yang tinggi pada waktu itu. Nah, saat menulis, satu waktu ketika menulis itu ditiup angin. Naskah kitab yang sudah ditulis ini ditiup angin, terbawa ke laut. Beliau kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, kalau kitab ini memang ikhlas aku menyusunnya karena Engkau, maka kitab ini akan kembali padaku. Dan itu kebetulan balik lagi utuh, nggak ada yang hilang satu naskah pun, satu lembar pun. Ini satu riwayat. Ada riwayat lain mengatakan memang beliau sengaja setelah selesai menulis Jurumiyah ini, beliau sengaja pergi ke laut kemudian dilemparkan. Dalam hati mohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya ikhlas menulis ini maka biarkan kitab ini jangan sampai basah. Tapi kalau saya tidak ikhlas biarkan basah saja, nggak usah jadi dipublikasikan atau dikenal orang, nggak usah. Akhirnya dilempar ke laut dan ternyata dibawa ombak lagi, nggak basah, saudara. Jadi bukan kandungan kitabnya tapi penulisnya ini yang ikhlas. Syekh Muhammad bin Dawud As-Sonhaji ini memang orang yang ikhlas. Ya, selain muallif juga pengajar, muallim, para pengajar mengajarkan murid-muridnya dengan keikhlasan. Maka karangannya walaupun sangat ringkas,
sangat singkat. Ini dikenal banyak orang, dan banyak sekali syarah dari kitab Jurmiyah. Yang paling terkenal itu namanya Mukhtasar Jiddan. Kemudian ada juga Kafrawi itu juga syarahnya Jurmiyah. Jadi kitabnya mah kecil tipis, tapi yang mensyarahkan itu sangat banyak. Sekelas Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini guru dari guru Nusantara, guru dari Syekh Mahfud Termas. Kemudian termasuk juga Syekh Nawawi Banten. Ini belajar kepada Syekh Zaini Dahlan. Nah, di Mekah sana Syekh Zaini Dahlan ini mensyarahkan kitab Jurmiyah ini. Kitab Jurmiyah. Beliau hidup sekitar abad Masehinya itu sekitar abad 13 tahun 1200-an. Nah, sedangkan Hijriahnya itu sekitar tahun 600 lah. Tahun 600 akhir 690-an beliau wafat. Kemudian lahir, kemudian wafat tahun 700, di awal tahun 700-an. Jadi usianya hanya 51 tahun. Usia 51 tahun. Ada beberapa karangan, yang paling terkenal ini adalah karangan kitab tentang Muqaddimah Al-Ajrumiyah atau pembukaan nahwu untuk para pemula, yang dikenal dengan kitab Jurumiyah ini. Jadi Jurumi itu sekali lagi dihubungkan dengan daerahnya. Barangkali Bang Agun kalau ngarang ya nanti jadinya Cegeri. Kitab Muqaddimah Al-Cegeri. Jadi Muqaddimah ngarang, jadi dikenalnya dengan siapa? Dikenalnya dengan Imam Ibnu Ceger. Anak Ceger. Itu kalau dinisbatkan kepada daerahnya nanti yang terkenal. Ini ikhlasnya orang-orang dulu. Kadang namanya nggak dikenal, tapi yang dikenal justru daerahnya. Karena yang pengen diangkat bukan namanya sendiri, bukan popularitas namanya, tapi daerahnya yang pengen diangkat. Jurumiyah juga demikian, daerahnya yang diangkat. Kemudian wali-wali kita juga, Syekh yang terkenal dengan Ja'far Shadiq. Sunan Ja'far Shadiq, Sunan apa? Sunan Kudus. Pada orang-orang lebih kenal Sunan Kudusnya. Ada yang namanya Raden Qasim. Sunan siapa? Raden Qasim? Bukan. Raden Qasim Sunan Derajat, yang diangkat daerah Derajat di Lamongan sana. Daerahnya yang lebih dikenal. Nah, adapun nama sendirinya, nama pribadinya tidak dikenal. Ini ikhlasnya ulama-ulama dulu. Begitu juga Jurumiyah ini mengangkat nama daerahnya. Kita masuk pembahasan ini. Pembahasan pertama, al-kalamu, kalam. Yang dimaksud dengan kalam ini adalah lafaz yang tersusun dan memberikan pengertian dengan disengaja. Maksudnya begini, kalam atau pembicaraan berupa kalimat yang diucapkan atau yang ditulis, ini bisa disebutkan sebagai kalam, yang terutama yang diucapkan bisa disebutkan sebagai kalam, bisa disebutkan sebagai pembicaraan. Ini jika tersusun dari lafaz-lafaz. Jadi kalau cuma satu pasti bukan kalam. Kalau cuma satu nggak ada susunannya pasti dia bukan kalam. Contoh, misalnya saya datang ke sini tahu-tahu bilang sedotan. Nggak mungkin itu jadi kalam, nggak mungkin itu jadi kalimat atau ucapan yang memberikan pengertian, nggak mungkin. Jadi harus tersusun. Nah, yang kedua murakkab tuh. Yang kedua mufid. Lafadznya ini, kata-katanya ini harus memberikan faedah. Yang dimaksud dengan memberikan faedah, orang yang mendengarkan ini paham. Kalau dia tersusun tapi tidak memberikan faedah, maka dia belum disebut sebagai kalam. Contoh, tersusun panjang nih, tapi nggak memberikan pengertian. Orang yang dengar ini masih gantung, masih nggak paham, maka tidak disebut sebagai kalam atau tidak disebut sebagai ucapan yang sempurna. Kalau hujan berhenti dan orang-orang belum pulang, udah tersusun belum tuh? Udah kesusun apa belum? Tersusunnya udah apa belum itu? Jika hujan berhenti dan orang-orang belum pulang, udah tersusun belum tuh? Udah tersusunnya. Tapi masih nunggu kan ya? Jika hujan berhenti dan orang-orang belum pulang, apaan sih? Terus lanjut aja, pasti pada nungguin tuh. Maka saya suruh orang pada pulang. Itu ada hasil, makanya itu namanya memberikan faedah. Jadi sesuatu yang tersusun dan harus memberikan faedah, ini yang namanya kalam.
Satu lagi bil wad'i. Bil wad'i ini maksudnya dengan sengaja. Ada tersusun dan sudah memberikan pemahaman tapi tidak disengaja, maka tidak disebut sebagai kalam. Tidak disebut sebagai ucapan yang bisa dianggap maknanya, bisa di maknanya ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Contohnya yang tidak memberikan, yang tidak disengaja itu contohnya seperti ucapan yang sudah memberikan pemahaman tapi diucapkan oleh orang yang lagi tidur, ngigo maksudnya, maka tidak disebut sebagai kalam. Orang lagi tidur ngigo, kalau hujan berhenti maka orang akan saya bagi duit semuanya. Kan itu sudah memberikan pemahaman, sudah tersusun, sudah memberikan pemahaman, tapi diucapkan tidak disengaja, tidak bil wad'i, maka tidak disebut sebagai kalam. Jadi kalam itu harus lafaz. Lafaz ini suara artinya, yang mengandung huruf hijaiyah. Kalam haruslah lafaz yang tersusun, memberikan makna atau pengertian secara disengaja. Kalau memberikan pengertian tapi bukan lafaz, enggak. Contoh, beduk. Beduk itu kan memberikan pengertian juga. Oh, waktu sholat. Tapi dia tidak tersusun, dia bukan berupa lafaz, berupa bunyi. Bukan berupa bunyi bahasa, tapi dia bunyi aja. Maka dia tidak disebut sebagai kalam. Jadi kalam di sini harus berupa lafaz, yaitu bunyi bahasa yang tersusun, memberikan makna dan juga disengaja. Waqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan. Bagian-bagian dari kalam itu ada 3, isim, fi'il. Yang ketiga huruf. Yang dimaksud dengan huruf di sini ja'ali maknan, huruf yang datang dengan makna, untuk makna tertentu. Kalam itu tadi disebutkan sebagai sesuatu yang harus tersusun. Nah, bagian-bagian kalam itu ada kalanya berupa isim, ada kalanya berupa fi'il, ada kalanya berupa huruf. Dah, itu doang 3 pembagiannya. Jadi dari berbagai macam ucapan yang panjang-panjang atau bahasa yang panjang lebar, itu pasti kalau kita kelompokkan jenisnya itu cuma 3. Kalau tidak isim, ya dia fi'il. Kalau tidak fi'il, ya dia huruf. Pasti itu. Isim, fi'il, huruf. Contoh misalnya, ada apalan kita misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Itu pembagiannya yang namanya kalimah dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab cuma 3 itu. Kalau enggak isim, fi'il, huruf. Bismillah, ba-nya huruf. Ismnya isim. Bismillahirrahman, Allah isim, lafaz jalalah. Ar-Rahman isim, Ar-Rahim isim. Banyak yang isim di situ. Alhamdulillah, alhamdu isim. Li, lamnya huruf. Lafaz jalalah Allah isim. Ar-Rahman, Ar-Rahim isim dua-duanya. Malik, Maliki yaumiddin, Malik, yaum, ad-din isim semua. Iyyaka isim. Na'budu fi'il. Na'budu itu fi'il. Fi'il itu kalau bisa dikatakan kata kerja dalam bahasa kita. Fi'il, na'budu. Iyyaka, hanya engkau, na'budu, yang kami sembah. Jadi na'budu itu kami menyembah atau kami ibadah. Fi'il. Seluruhnya pembagian kalimat dalam bahasa Arab, pembagian kata atau kalimah dalam bahasa Arab ini cuma 3. Isim, fi'il atau huruf. Nah, yang dimaksud huruf di sini bukan huruf hijaiyah, bukan. Tapi yang dimaksud huruf di sini adalah huruf yang punya arti. Seperti lam, huruf jar yang bunyinya li, itu punya arti, artinya milik. Alhamdulillahi, segala puji lillahi, itu milik Allah. Huruf di sini huruf yang punya makna, yang punya arti. Jadi bukan yang dimaksud huruf di sini bukan huruf fa, qaf, bukan yang enggak ada artinya, tapi yang punya arti. Qaf yang enggak ada artinya atau dot enggak ada artinya, bukan huruf itu, tapi huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang punya arti. Seperti huruf jar. Selain huruf jar itu huruf nasab, lan, atau huruf jazm, lam, itu huruf semua sebutannya. Wa yang artinya dan, itu huruf semua. Jadi kalam itu terbagi menjadi 3 bagian-bagiannya, ada isim, fi'il, huruf. Nah, dari sini baru kita diajarkan bagaimana cara mengetahui isim, bagaimana cara mengetahui mana itu fi'il, bagaimana cara mengetahui mana itu huruf. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Bermula isim itu yu'rafu, dikenal siapa isim, bil khafdi,
dengan i'rab khafat, wat tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi dan dengan masuknya alif wal lami dan lam, wa hurufil khafdi dan dengan huruf khafat. Yang pertama isim. Kalau tadi kita tahu pembagian kalimah-kalimah itu dalam bahasa Arab ada 3 isim fil huruf. Bagaimana cara kita mengetahui isim? Isim itu tanda-tandanya pertama, isim itu bisa ditandakan dengan i'rab khafat atau jar. Kalau i'rabnya i'rab khafat, harokat belakangnya i itu isim. Bismi, kata ismi itu isim karena khafat. Lagi misalnya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi khafat. Jadi khafat untuk mempermudah, khafat itu sementara harokatnya kasroh di akhir. Yang harokat kasroh di akhir itu khafat. Apalagi Bang Agun misalnya Maliki berarti isim karena itu dia khafat. Yaumi khafat juga. Nah, ciri isim itu khafat. Yang kedua, tanda-tandanya isim. Tanda-tandanya isim itu tanwin. Kalau ada kata dia akhirnya ada tanwinnya maka dia isim. Syukron. Pernah gitu ya? Syukron ya akhi. Syukron itu isim karena ada tanwinnya. Tulisannya shin, kaf, ro. Ro-nya pakai tanwin. Syukron, isim berarti dia. Apalagi yang ada tanwinnya. Yang paling gampang itu yang ada di surat-surat yang belakangnya mat iwat. Wal adiyati dobhan isim. Fal muriyati qadha dibacanya. Qadhan isim karena ada tanwinnya. Fal mughirati subhan isim karena ada tanwinnya. Semua yang ada tanwinnya itu isim. Lagi misalnya itu sama godin anadai fardi syahri ramadhana fardon lillahi ta'ala. Fardon isim karena ada tanwinnya. Fa ro dotnya pakai tanwin. Fardon isim. Isim bisa dikenal dengan tanda tanwin di belakang katanya, itu berarti isim. Dukhulil alif wal lam, masuknya alif dan lam. Isim itu juga bisa dikenal dengan adanya huruf al di depannya. Huruf al nempel di depannya itu pasti isim. Ar-Rahmani isim karena ada alif lamnya. Masuk juga Ar-Rahimi isim karena ada alif lamnya. Termasuk lafaz jalalah Allah ada alif lamnya isim. Jenis kalimahnya namanya kalimah isim. Apalagi yang ada alif lamnya? Al-Fatihah isim ada alnya. Nama surat tuh Al-Baqarah isim. Al-Maidah isim. Itu alif lam itu tanda bahwa itu isim. Kalau fi'il nggak mungkin ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya pasti dia isim. Berikutnya hurufil khafdi, adanya huruf khafat, adanya huruf jar. Kalau dia didahului oleh huruf jar pasti isim. Karena nggak mungkin didahului huruf jar selain isim itu nggak mungkin, pasti dia isim. Min kan huruf jar. Minal jinnati, min itu huruf jar, berarti al jinnati itu isim. Al jinnati itu tanda isimnya, tanda kalau dia isim didahului oleh min dan ada alif lamnya. Minal jinnati, al jinnah. Kemudian huruf jar misalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidi. Al masjidi itu isim karena ada minnya huruf jar di depan dan ada alnya. Ilal masjidi, al masjidi yang kedua juga isim karena ada alif lamnya dan ada ilahnya, huruf jar ilah. Atau ala misalnya assalamu alaikum, berarti kum isim karena depannya ada huruf jar ala. Alaikum, assalamu alaikum. Apalagi huruf jar misalnya huruf jar ba misalnya ya. Tadi bismi, ismi itu isim karena dia harus ada huruf jar di depannya, itu huruf jar ba. Ini huruf khafat. Jadi kalau ada kata di depannya didahului huruf khafat maka kata itu adalah isim. Kalimah itu disebut isim. Nah, huruf khafat itu apa saja? Nah, huruf khafat itu wahia, di halaman berikutnya wahia dan dia huruf khafat min. Pertama min.
artinya dari. Wa ila dan ila, ke. Wa an dan an, dari. Wa ala dan ala, ini huruf khafat juga, ala di atas. Wa fi dan fi, artinya di dalam atau pada, fi huruf khafat. Wa rubba dan rubba, rubba itu artinya banyak atau sering. Wal ba'i dan ba, huruf jar seperti yang ada pada bismi, itu ba huruf jar. Wal kafi dan kaf, kaf juga huruf jar, kaf. Wal lami dan lam, seperti lam yang ada pada alhamdulillahi, li lam itu huruf jar, inilah huruf jar. Wa hurufil qasami dan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf untuk sumpah. Wahia al wawu, huruf qasam itu al wawu, wawu, wal ba'u dan ba, wa ta'u dan ta. Tanda-tanda isim tadi yang terakhir, tanda-tanda isim dia didahului oleh huruf khafat. Huruf khafat itu apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf. Itu tadi huruf khafat. Nah, satu lagi tanda isim, isim itu dia didahului oleh huruf qasam. Jadi pasti setelah huruf qasam itu pasti isim. Huruf qasam itu wawu, ba dan ta. Contohnya wallahi, maka Allah itu isim. Lafaz Allah, lafaz jalalah isim. Misalnya saya sumpah was-samai, wat-tariq, was-samai, demi langit, berarti as-sama itu isim karena didahului huruf qasam. Pakai wawu, banyak sumpah yang pakai wawu itu. Misalnya wal-laili idza yaghsha, wal-laili demi malam, berarti al-laili itu isim karena dia didahului huruf qasam. Huruf qasam ada juga dengan ta. Misalnya sumpah dengan ta, tallahi. Enggak boleh saja. Ya? Enggak boleh seperti itu. Boleh sih, cuma memang tidak di ini. Yang tidak boleh itu dengan huruf ta, tapi bukan dengan nama Allah. Misalnya sumpah demi langit tapi pakai ta, tas samai nggak boleh. Tapi boleh juga pakai Allah, apa jelas boleh, tallahi, wallahi, tallahi atau billahi, boleh, billahi. Wallahi, billahi, ya billahi. Nah itu huruf-huruf qasam. Di antara tanda isim ini dia didahului oleh huruf qasam yang 3, yaitu wawu, ba dan ta. Ini cara mengenal isim. Cara mengenal isim ada dengan beberapa tanda tadi, antara lain tanwin, kemudian alif lam dan seterusnya tadi. Terakhir huruf qasam. Nah, bagaimana cara mengenal fiil? Wal fi'lu yu'rafu biqad. Wal fi'lu dan bermula fi'il itu yu'rafu bisa dikenal dia fi'il biqad dengan qad, dengan lafaz qad. Wasini dan dengan huruf sin. Wasaufa dan dengan saufa. Wa ta'it ta'nitsis sakinati dan dengan tak muannas atau tak perempuan as-sakinati yang sukun, harokat sukun. Itu tanda-tanda fiil. Fiil itu bisa dikenal dengan lafaz qad di depannya. Kalau ada lafaz qad di depannya itu pasti fiil. Qad qamat as-shalah, berarti qamat fiil karena ada qadnya. Qad aflaha man tazakka, berarti aflaha fiil karena ada qadnya. Nggak mungkin qad alhamdu misalnya, nggak mungkin. Pasti setelah qad itu pasti fiil. Qad qamat as-shalah, qad aflaha man tazakka, qad aflahal mu'minun, wa qad khaba man dassaha. Khaba berarti fiil karena dahului qad. Fiil bisa dikenal kalau di depannya ada qad itu pasti dia fiil. Atau ada sin. Sin ini punya artinya ini, kalau qad tadi artinya sungguh-sungguh atau akan juga bisa. Nah, sin ini artinya akan. Sayaqulus sufaha'u. Sayaqulu, yaqulu berarti fiil karena depannya ada sin. Saufa juga begitu, tanda-tandanya saufa. Depannya ada saufa itu pasti fiil. Saufa. Tanda-tandanya fiil itu ada saufa di depannya. Saufa juga punya arti akan. Bedanya sin dengan saufa, kalau sin itu akannya tidak terlalu jauh, tapi kalau saufa itu lebih jauh. Ya, saufa itu lebih jauh. Contoh misalnya kalau bilang
Saya sa'ashrabu hadzal ma. Ini udah dekat. Tapi kalau saufa masih besok. Misalnya saya besok akan pergi. Saufa adhabu, jauh saufa. Tapi kalau sin sa'ashrabu itu udah hendak terjadi. Ini sin dengan saufa juga tanda dari fiil. Kalau ada kata depannya sin atau saufa maka dia fiil. Nah, satu lagi tanda fiil. Tanda fiil itu jika di belakangnya ada tak muannas yang sukun. Tak muannas seperti qomat. Qomat itu ada tak mati. Qomat itu ada tak matinya maka dia fiil. Apalagi selain itu ada qomat, nanti bisa kita sambil jalan ketemu, itu pasti fiil. Apalagi sambil baca kitab yang lain, nanti kita baca kitab yang lain Qatrul Ghais, itu nanti ada banyak ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Nah, di situ bisa ketemu mana fiil mana isim. Jadi sambil baca kitab sambil praktek nahunya. Ini cara mengetahui fiil. Yang terakhir yaitu dengan tak ta'nis sakinah. Nah, huruf wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalil fi'li. Wal harfu, dan kalimah huruf atau huruf itu ma adalah lafaz la yasluhu ma'ahu, yang tidak layak bersama dia apa dalil ismi, tanda isim, wala dalil fi'li, dan juga tidak layak tanda fi'il. Huruf itu apa? Huruf itu lafaz yang tidak layak ketempelan tanda isim dan juga tidak layak ketempelan tanda fi'il. Maksudnya kalau nggak layak pakai tanda isim dan juga nggak layak pakai tanda fi'il, berarti dia huruf. Jadi ada orang 3 di sini, yang ditandain cuma 2. Yang tandain cuma 2. Apa tanda-tandanya Bang Sain? Tanda-tandanya Bang Sain, dia adalah ahli chat. Tanda-tandanya Bang Agun ahli chat. Bang Sain tanda-tandanya ahli chat dan ini punya keluarga di Jakarta. Nah, terus Bang Agun punya keluarga di Ceger dan guru, misalnya tanda-tandanya. Nah, Mas Hato udah nggak usah tanda-tandain. Pokoknya kalau keluarganya nggak di Jakarta, nggak di Ceger, dan juga bukan ahli chat, bukan guru, berarti Mas Hato, gitu aja. Jadi cuma menandakan yang 2 ini. Berarti kalau bukan yang 2 itu adalah huruf. Kalau bukan isim dan bukan fi'il maka dia huruf. Nah, ini 3 macam lafaz dalam bahasa Arab atau pembagian kalam. Kalam itu ada isim, fi'il, huruf, dan berikut tanda-tandanya tadi sudah kita bahas. Dengan patokan itu nanti kita akan kenal lebih luas lagi tentang nahwu. Jadi nahwu itu yang penting saudara, yang pertama kita kenal, yang penting itu pokok dalam kalimat. Yang pokok dalam kalimat itu fa'il atau pelaku, kadang disebut sebagai musnad. Kemudian setelah itu fa'il atau pelaku itu pasti dibaca rofa. Nanti setelah itu baru ada maf'ul. Maf'ul itu dibaca nasab. Maf'ul itu boleh ada, boleh enggak. Nanti setelah itu baru kenal isim-isim atau sesuatu yang dibaca lafaz-lafaz yang dibaca nasab tapi bukan maf'ul. Seperti hal yang menerangkan keadaan seseorang atau keadaan sesuatu saat terjadi satu peristiwa atau satu perbuatan. Ada tamyiz. Jadi yang pokok itu yang dipegangi itu fa'il sama mubtada, itu yang dipegangin. Nanti setelah itu baru kenal yang lain. Babul i'rabi, al-i'rabu huwa taghyiru awahil kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw takbiran wallahu a'lam bishawab.